Halo semua, perkenalkan nama saya Yofta Audi Susetio dengan NIM 51 2021 026 dengan program studi agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu jurnal yang saya temui, yaitu dengan judul Penerapan Teknologi Pemupukan Semi Organik pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sanrobone. Jurnal ini diunggah pada tahun 2020 dengan penulis yang pertama itu ada Syam, kemudian Alimuddin, dan Rashid. Jurnal ini termasuk jurnal dinamika pengabdian dengan volume 5, nomor 2, halaman 142 sampai 151. Nah, jadi petani yang tinggal di desa Sanrobone ini biasanya menanam padi dan cabai rawit sepanjang tahun. Petani membudidayakan cabai rawit secara intensif dengan menggunakan benih hibrida seperti Baskara yang mempunyai ciri dengan produksi tinggi, itu tuh mencapai 12 ton per hektar. Berdasarkan wawancaranya itu, petani mitra ini biasanya memberikan pupuk kimia berupa urea 300 kg per hektar, menambahkan NPK juga 300, kemudian menambahkan ZA 300 kg. Dosis pupuk ini tuh sangat tinggi dan berlebihan sehingga dapat membahayakan lingkungan. Padahal dosis pemupukan cabai rawit itu dianjurkan adalah 200 kg per hektar. Nah, perlu kita ketahui penggunaan pupuk kimia atau anugerah seperti urea itu secara terus-menerus pada tanah dapat berdampak buruk terhadap kualitas tanah. Pemupukan urea dapat meningkatkan badan tanah, mengurangi kekasaran permukaan, juga menurunkan laju infiltrasi dengan meningkatkan erosi. Nah, selain itu juga menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan, terus meningkatkan juga residu kimia dalam tanah dan tanaman, pencemaran lingkungan juga melalui air, udara, tanah, dan tanaman yang pada akhirnya itu nanti akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai itu pada isi jurnalnya yaitu penerapan teknologi budidaya cabai rawit semi organik untuk mencapai peningkatan produksi cabai rawit dan menjaga kualitas lahan petani. Nah, yang pertama itu jadi kita dapat pelatihan, juga dapat pendampingan pembuatan pupuk organik kompos. Kemudian ada demonstrasi dan pendampingan dalam penanaman cabai rawit secara langsung di lahan sawah dan di pekarangan menggunakan polybag. Nah, metode yang dilakukan ini adalah cara untuk kita dapat bersifat mendidik bagi para petani, kemudian membimbing dan membantu menerapkan suatu inovasi baru maupun teknologi baru, sehingga yang kita berikan kepada itu dapat mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku petani agar dapat menolong dirinya sendiri. Juga kegiatan ini juga dilakukan supaya petani dapat dukungan dan pengarahan kepada petani supaya mereka mau mengubah cara berpikir serta sikap dan perilakunya terhadap perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi, separuh hasil produksi cabai rawit yang mendapatkan pupuk NPK dan pupuk organik itu menunjukkan ukuran buahnya itu lebih besar dibandingkan dengan cabai rawit yang menggunakan pupuk urea yang dosisnya tinggi. Jadi penggunaan pupuk semi organik ini memiliki tingkat hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya menggunakan urea saja. Nah, petani di kelompok tani ini sangat antusias sekali dan mendukung teknik produksi pupuk kompos organik ini dan budidaya tanaman cabai rawit semi organik di sawah maupun di pekarangan rumah atau kebun gitu. Juga masyarakat itu juga dapat menyaksikan hasil budidaya cabai rawit yang di demplot yang menunjukkan bahwa budidaya cabai rawit ini tuh yang menggunakan semi organik dapat memberikan hasil produksi yang lebih baik dibandingkan budidaya dengan pupuk kimia. Nah, jadi sangat dianjurkan sekali nih bagi beberapa kelompok tani untuk mengadopsi pupuk organik ini. Jadi
nggak terus-terusan memakai pupuk kimia yang dapat menyebabkan tidak lestari lingkungannya. Dan penggunaan pupuk organik ini juga bagus untuk masa depan, juga bagi pertanian berkelanjutan. Nah, cukup sekian pemaparan saya tentang jurnal ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, perkataan. Terima kasih.